Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan hadis yang berkaitan dengan liur atau ludah di pertemuan yang lalu. Sebagai pengingat tentang masalah liur, ludah, lendir di pertemuan lalu, saya mengulang kembali untuk bisa jadi satu faedah yang bisa tertanam di dalam pikiran kita. Sebagaimana yang disebutkan, ini disimpulkan dari 3 kitab. Disimpulkan dari 3 kitab fikih. Yang pertama berjudul Tuhfatul Muhtaj, ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang kedua Nihayatul Muhtaj, yang ditulis oleh Imam Romli. Dan yang ketiga Mughnil Muhtaj, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini. Ketiga-tiganya ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Jadi 3 ulama ini termasuk 3 imam kita di dalam masalah hukum. Yang pertama, cairan-cairan yang ada di mulut kita, air ludah. Hukumnya apa air ludah? Hukumnya suci. Hukumnya suci. Yang kedua, lendir. Baik yang di mulut maupun yang di hidung. Yang di hidung namanya mukhab, ingus. Hukumnya juga suci. Terkecuali yang bersumber cairan tersebut keluar dari perut, dia keluar lewat mulut dan hidung. Ciri-cirinya beraroma bau busuk, itu pasti dari perut. Kalau baunya normal, itu keluarnya dari paru-paru, atau dia menempel di tenggorokan, atau dari otak. Itu suci. Yang ketiga, air ludah yang keluar dari perut itu najis. Biasanya ketika posisi tidur, kita tidur berbaring, keluar itu ludah. Ludah yang seperti itu najis. Dia keluarnya dari perut. Perbedaan ludah yang suci dengan ludah yang najis, ludah yang suci itu baunya tidak menyengat. Kalau ludah yang najis, yang sumbernya dari perut, itu aromanya bau busuk, itu najis. Ludah yang sumbernya dari paru-paru, atau yang mengganjal di tenggorokan, atau yang ada di dalam mulut kita, atau yang dari otak, hukumnya suci. Yang keempat, darah yang ada di dalam mulut, sariawan misalnya, gusi berdarah. Status hukum darah tetap najis. Hukumnya najis. Konsekuensi najis kalau terkena pakaian kita atau tubuh kita, dan kita melakukan solatnya tidak sah. Itu konsekuensi najis. Karena taharatu anin najasah, at-taharatu anin najasati, salah satu syarat sahnya solat, suci dari najis. Yang kelima, muntah. Hukumnya najis.
Nah, ini 5 daripada hal-hal yang ada di mulut kita dan hidung kita yang sifatnya cairan. Ini harus diperhatikan. Hukum yang tadi dikatakan ludah suci, kemudian yang lainnya najis, ini hanya berlaku kepada manusia umumnya. Berlaku kepada manusia pada umumnya. Al-Imam An-Nawawi yang lahir pada tahun 631 Hijriah, di dalam kitab Al-Majmu', beliau menyatakan berbeda dengan Nabi Muhammad. Berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad, semua yang ada di dalam tubuh beliau, baik yang zahir maupun yang batin, semuanya suci. Itu perbedaan antara kita manusia biasa dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ulama besar yang dilahirkan pada tahun 919 Hijriah, lahir di kota Tarim di Hadramaut, wafat di kota Inat pada tahun 992 Hijriah, yakni Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau sangat mengenal Nabi Muhammad, sangat mengetahui bagaimana fisik sucinya Rasul. Itu dibuktikan dengan salawat yang beliau susun. Beliau menyusun satu sigot salawat, namanya salawat taj. Salawat at-taj, taj itu artinya mahkota. Bisa diterjemahkan bahwa mahkotanya salawat Nabi adalah salawat beliau. Bisa juga diterjemahkan, dinamakan salawat mahkota karena di dalam sigot salawat tersebut ada lafaz sahibul taj, pemilik mahkota, yaitu Nabi Muhammad. Ada keterangan menyatakan salawat ini jika kita rutinkan, kita baca selalu, khususnya selesai sholat sunnah fajar, 2 rakaat sebelum sholat subuh, ada sholat sunnah namanya sholat sunnah al-fajr. Fil hadith qala Nabi, rak'at al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisi dunia. Selesai sholat tersebut, kita baca salawat taj sebanyak 7 kali. Maka Allah akan bersihkan seluruh kotoran hatinya dan Allah akan jadikan hatinya suci dan bersih. Itu pernyataan keterangan dari Profesor Dr. Abu Ya As-Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitabnya Syawariqul Anwar. Kita sudah hafal salawatnya itu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin sahibil taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala wal waba wal marad wal alam jismuhu tahirun mutahharun munawwarun mu'azzamun mu'attarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu' ala lawhi wal qalam syamsid duja badrid duja syamsid duha badrid duja nuril huda misbahil dhulam sayyidil kaunain wa syafi'i thaqalain abil qasim sayyidina Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim sayyidil arab wal ajam nabil haramain mahbub inda rabbil masyriqain wal maghribain faya ayyuhal mushtaqun ila jamalihi ila ru'yati jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Memang beberapa kitab agak sedikit berbeda, tapi yang penting salawat taj. Iya, dia punya substansinya sama. Ada sedikit berbeda tapi substansinya sama.
Itu namanya sholawat touch, sholawat mahkota. Luar biasa. Nah, saya katakan tadi, ini disusun oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mengenal Nabi dengan begitu dalam. Itu terbukti dengan salawat yang beliau susun. Ada kalimat di situ, jismuhu tahirun, mutahharun. Bukan hanya suci tapi mutahharun, disucikan. Fisiknya Nabi, jismuhu, jismu artinya fisik, tahirun, suci, mutahharun, disucikan, munawwarun, diberikan cahaya, mu'azzamun, diagungkan, mu'attarun, dan mengeluarkan aroma wangi. Itu luar biasa. Bukan sekedar suci tapi disucikan. Ada yang memahami sucinya Nabi baik secara fisik maupun ruhani. Secara fisik maupun ruhani. Tidak ada najis di tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dikukuhkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab fikih. Bukan hanya Imam Nawawi, ada ulama mazhab Hambali namanya Imam Al-Buwaiti, mazhab Hambali. Dalam kitabnya Kashful Qina juga menyatakan demikian. Dari ujung rambut Nabi sampai ujung kaki, ujung kuku, semuanya suci, tidak ada yang najis di tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beda dengan kita. Jadi kalau mengatakan Nabi Muhammad sama seperti kita, samanya dari mana? Kencing kamu najis, kencing Nabi Muhammad suci. Ada seorang sahabat namanya sahabiah, sahabat wanita, dan juga pengasuh Nabi namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman. Ini saya baca di kitab Al-Mustadrak yang ditulis oleh Imam Al-Hakim. Dilahirkan pada tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah. Ummu Aiman pernah menginap di rumahnya Rasul. Kemudian di tengah malam beliau keluar haus. Lihat ada satu tempayan, tempat air. Beliau karena haus langsung ambil minum. Padahal di situ tempat itu bukan disediakan untuk minum, tapi itu tempat kencing. Ternyata sebelum beliau minum itu, tempat itu Nabi buang air kecil di tempat tersebut. Dia meminum urinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dikabarkan setelah Nabi melihat kok tempat pembuangan air kecil itu sudah habis, ditanya kepada Ummu Aiman. Ummu Aiman mengatakan, saya meminum tadi ya Rasulullah. Nabi tertawa. Kau meminumnya? Iya. Apa kata Nabi? Amma innaki la tattaji'ina batnaki abadah. Engkau tidak akan kena penyakit atau sakit perut selama-lamanya, kata Rasul. Tidak akan kena penyakit atau rasa sakit di perutmu abadah, selama-lamanya. Riwayat yang lain, ada sahabat namanya Malik bin Sinan. Malik bin Sinan ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani, yang dilahirkan pada tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah. Di dalam kitabnya Ma'rifatus Sahabah. Jadi di peperangan Ghazwatil Uhud, dia menampung darahnya Nabi. Memang diterjemahkan Nabi kena luka, tapi pemahaman yang mendalam, Nabi sedang bekam. Di buku sejarah kena panah.
Udah substansinya dia minum darah dah. Beliau minum darahnya Nabi. Kemudian sampailah informasi ini kepada Nabi bahwa Malik bin Sinan telah meminum darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan man ahabba an yanzura ila man khalata dami damah falyanzur ila Malik bin Sinan. Siapa yang ingin melihat orang yang darahku dan darahnya bercampur menjadi satu, maka lihatlah kepada Malik bin Sinan, kata Nabi. Di riwayat yang lain Nabi tambahkan dengan sabda beliau, man khalata dami damah lam tamassahun nar. Orang yang darahku dan darahnya bercampur tidak akan tersentuh api neraka. Darah najis kalau kita manusia semuanya darahnya najis, tapi ketika nisbatnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau darahnya suci. Kejadian berikut, ada sahabat bernama Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu wa arda. Dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir yang dilahirkan pada tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Nabi bekam. Kemudian darah bekam Nabi diserahkan kepada Abdullah bin Zubair. Wahai Abdullah bin Zubair, buang ini darah atau tanam. Abdullah bin Zubair bawa itu darah, ternyata beliau tidak membuang. Beliau memanfaatkan apa? Diminum. Darahnya Rasul. Setelah itu informasi ini sampai kepada Nabi, ada yang kabarkan, ada orang yang kabarkan bahwa Abdullah bin Zubair tidak membuang darahmu ya Rasulullah, tapi dia meminumnya. Kemudian Nabi memanggil Abdullah bin Zubair, apa benar kau meminum darahku? Ia mengatakan benar ya Rasulullah. Naam. Kata Nabi, abshir, abshir, la tamassukan nar abada. Kau dapat kabar gembira wahai Abdullah, api neraka gak bisa membakar dirimu, karena sudah ada darahnya Rasul di dalam tubuhnya. Nah, ini darah hukumnya najis, tapi dinisbatkan kepada Nabi Muhammad suci. Itu tadi urin dan darah. Demikian juga liurnya Nabi, lendirnya Nabi, semuanya itu suci. Ada riwayat dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, di dalam sahihnya. Juga ini diriwayatkan oleh Syekh Yusuf Al-Kandahlawi dalam kitabnya Hayatus Sahabah dan ulama-ulama hadis lainnya. Ada delegasi dulu namanya Urwah bin Mas'ud. Dia dubes. Jika ada tugas diplomasi ke luar negeri di zaman itu, bagi kaum Quraisy, beliau adalah dubesnya. Peristiwa ini terjadi di Sulhu Hudaybiyah, di zaman-zaman tersebut, di masa perjanjian damai Hudaybiyah. Perjanjian damai Hudaybiyah. Diutuslah Suhail dan juga Urwah bin Mas'ud dalam satu riwayat diutus juga di mendekati peristiwa itu atau sesudah peristiwa itu, yaitu Sulhu Hudaybiyah. Dia menemui Nabi, berbicara dengan Nabi sebagai utusan. Kemudian dia saksikan bagaimana sahabat memuliakan Nabi. Dia saksikan di situ. Sampai akhirnya dia kembali kepada kaumnya. Dia mengatakan, wahai kaumku, wallahi, dia bersumpah demi Allah, walaqad wafattu 'alal muluk, saya ini sudah pernah diutus menghadap para raja. Raja-raja besar di zaman itu, di Romawi, di Persia, Najasyi, sudah pernah saya bertemu dengan mereka. Wa wafattu ala Kaisar wa Kisra wa Najasyi.
Sudah pernah saya bertemu Kaisar, raja apa? Romawi, Kisra, raja Persia, An-Najasyi, raja Ethiopia. Semua raja besar saya sudah pernah bertemu. Wallahi, demi Allah. Ma ra'aitu, saya belum pernah melihat malikan qat, seorang raja manapun, yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammadah. Saya belum pernah lihat ada raja dimuliakan oleh sahabat-sahabatnya sebagaimana saya melihat sahabat-sahabat Nabi memuliakan Nabi Muhammad SAW. Dia saksi mata, dia menyaksikan itu. In tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildahu. Sangat luar biasa mereka memuliakan Nabi, sehingga saya melihat ketika Nabi membuang lendir, itu lendir tidak jatuh ke tanah, jatuh di tangan-tangan sahabat Nabi Muhammad. Semuanya berebutan mengambil lendirnya Nabi Muhammad. Bukan hanya itu, mereka usapkan ke wajahnya, ke kulitnya, tabarukan. Para sahabat paham ini berkah. Dan saya melihat mereka, idza amarahum ibtadaru amrahu. Kalau Nabi perintahkan mereka, langsung mereka bergegas menjalankan perintahnya Nabi Muhammad. Wa idza tawadha'a kadu yaqtatiluna ala wudu'ih. Dan ketika Nabi berwudu, mereka semua berebutan mengambil air bekas wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza takallamu khafadu aswatahum indahu. Wa fi riwayah wa idza takallama, dalam satu riwayat Nabi ketika berbicara mereka memelankan suara mereka di sisi Nabi Muhammad. Riwayat yang lain mengatakan apabila mereka berbicara di sisi Nabi, mereka memelankan suara mereka. Sampai dinyatakan oleh muhaddithun, para ahli hadis, mereka ketika berbicara di hadapan Rasul seperti orang berbisik. Seperti orang berbisik, tidak terdengar suaranya. Saking hormatnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yuhidduna ilaihi an-nazra ta'ziman lahu, dan tidak ada satupun dari mereka menajamkan pandangan kepada Nabi Muhammad karena begitu hormatnya mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayah ka'anna ala ru'usihim tayra. Kalau Nabi berbicara di hadapan mereka, semuanya diam bagaikan benda mati, seakan-akan burung bisa hinggap di atas kepala mereka. Ini kesaksian dari Urwah bin Mas'ud. Jadi lendirnya Nabi diperebutkan oleh sahabat. Lendirnya. Jadi ayat yang menceritakan ana basyarun, saya adalah manusia, itu maknanya ya Rasulullah diutus dari golongan manusia. Beliau golongan manusia, bukan bangsa jin, bukan malaikat. Tapi beliau manusia yang berbeda dengan kita. Manusia la kal bashar, tapi tidak seperti manusia. Riwayat berikut dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dan Imam Muslim dalam sahihnya. Imam Muslim lahir pada tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Para sahabat tadi memperebutkan lendirnya Nabi tabarrukan, ambil berkah. Kalau yang hadis ini, ya nanti saya sampaikan hadisnya, ludahnya Nabi obat. Bukan hanya berkah, syifa wa dawa, jadi obat. Nabi pernah bersabda di Yaumil Khaybar,
di hari Khaybar, perang Khaybar pada tahun 7 Hijriah. La'u'tiyanna ar-rayata godan rajulan yaftahullah ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Nabi katakan, besok saya akan berikan bendera diangkat sebagai pemimpin pasukan kepada seorang laki-laki yang dengannya Allah berikan kemenangan di perang Khaybar, dan lelaki ini sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga cinta kepadanya. Sebelumnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sudah melakukan invasi tapi gagal karena begitu kokohnya benteng daripada orang-orang Yahudi tersebut. Setelah Nabi sampaikan sabda tersebut, mereka kembali pulang ke rumah, semuanya tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Sebagian dari mereka begadang memperbincangkan kira-kira siapa besok yang dapat itu bendera itu. Karena langsung wahyu menyatakan ini laki-laki mencintai Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul mencintainya. Itu derajat mahabbah paling tertinggi. Gak ada lagi di atas mahabbah. Derajat mahabbah jika sudah ada pernyataan, apalagi lewat lisannya Nabi, wahyu yang menyatakan Allah cinta kepada hamba tersebut dan Rasul juga cinta kepada hamba tersebut, itu magom tertinggi. Kalau kita masih mengaku saya mencintai Allah dan Rasul, tapi belum tentu Allah Rasul cinta kepada kita. Tapi ini sudah kepastian, karena yang Nabi sampaikan wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Makanya seluruh sahabat berharap bendera itu diberikan kepada mereka. Semuanya tidak bisa tidur. Ada yang mengobrol, besok siapa kira-kira. Ada yang tidur tapi tidak bisa, terbayang-bayang besok nih siapa. Tiba waktu besok, semua sahabat hadir. Nabi seakan-akan mencari seseorang, lihat ke kanan, lihat ke kiri, kayaknya orangnya tidak hadir. Kemudian Nabi bertanya kepada seluruh sahabat, Aina Ali? Di mana Ali? Ada yang mengabarkan, ya Rasulullah, beliau kena penyakit mata. Nabi perintahkan, hadirkan dia ke sini. Maka dibawalah Sayyidina Ali di hadapan Rasul. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Fabasaka fi ainai. Nabi ludah di matanya. Nabi ludah di kedua matanya. Jadi mata beliau dua-duanya sakit. Diludah kedua matanya. Wa da'alahu, dan Nabi doakan. Fabara'a hatta ka'an lam yakun bihi wajah. Saat itu juga hilang penyakit matanya, dan seakan-akan tidak pernah terkena penyakit mata. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan, selepas saya sembuh dengan berkat ludahnya Nabi, pandangan mata saya lebih tajam dari sebelumnya. Nah, liurnya syifa wa dawa, obat. Sayyidina Ali kemudian memimpin pasukan. Singkat daripada cerita, itu gerbang yang begitu besar dicabut oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib satu tangan. Kemudian dijadikan perisai pelindung. Setelah itu dibuang itu gerbang, bukan pintu, gerbang. Pintu gerbang yang besar dibuang. Saya dapat riwayat menyebutkan dilempar itu gerbang 40 ziro. 1 ziro 48 cm. Kali saja 48 cm kali 40 berapa? Sekitar 1920 meter. Itu dilempar jauhnya seperti itu gerbang. Dan itu disaksikan oleh para sahabat yang hadir. Bahkan Ibnu Umar mengatakan 40 orang coba menggeser gerbang itu
tidak mampu tergeser. 40 orang. Ada riwayat dari Ibnu Asakir yang lahir tahun 499 Hijriah, wafat 571 Hijriah, dalam kitab Tarikh Dimashq, 70 orang geser tidak kuat. Riwayat yang lain 100 orang geser tidak kuat. Saking beratnya itu gerbang. Sidna Ali buat jadi tameng, satu tangan. Yang satu pegang pedang, yang satu. Dibuka itu gerbang, dicabut itu gerbang, maka sahabat-sahabat masuk ke dalam benteng Khaybar dan berhasil menang. Tapi Sayyidina Ali tidak pukul dada. Mereka yang saksikan itu pernah bertanya, bagaimana bisa engkau mencabut gerbang yang sangat besar seperti itu dengan satu tangan? Sayyidina Ali tidak mengatakan kekuatan saya diberikan keramat, enggak. Apa kata Sayyidina Ali? Dinukilkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab Jami'u Karamatil Auliya, ensiklopedia keramat para wali. Ma qala'tu baba Khaybar bikuwatin jismaniyatin walakin bikuwatin rabbaniyah. Saya ketika mencabut pintu gerbang Khaybar, itu bukan kekuatan yang ada di dalam diri saya, bukan. Tapi itu semua kekuatan Allah Sang Pencipta. Tawadhu. Nah, ini liurnya obat, liurnya Rasul, syifa wa dawa, obat. Ada riwayat dinukilkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, di dalam musnadnya. Sahabat bernama Ala Al-Hadrami. Ala Al-Hadrami. Beliau mengatakan, Utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidalwin min ma' fashariba minhu thumma majja fid dalwi thumma sabba fil bi'ri fafahha minha mithlu rihil misk. Saya menyaksikan pernah Nabi dibawakan dalwun, satu ember berisikan air. Lalu Nabi meminum air di ember tersebut. Mungkin ember buat ini, sumur. Nabi meminum air di ember tersebut. Setelah itu Nabi membuang ludah di dalam ember itu yang ada air, dibuang ludah di situ. Setelah itu satu ember yang sudah tercampur dengan liurnya Nabi Muhammad, mereka tuangkan di sumur. Fafaha minha mithlu rihil misik. Maka sumur tersebut dia mengeluarkan aroma minyak kasturi. Aroma minyak kasturi. Subhanallah. Riwayat yang lain menunjukkan liurnya Nabi bisa merubah orang yang lisannya jahat, berubah lisannya menjadi lisan yang baik. Kami baca di kitab berjudul Sayyiduna Muhammad Rasulullah, ditulis oleh murid dari Muhammad Raghib At-Tabbah yang menulis kitab Al-A'lam min Siyaril A'lam. Beliau punya murid, memiliki murid bernama Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Dalam kitab tersebut diriwayatkan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'kulul qadid. Nabi pada waktu itu sedang makan dendeng. Al-qadid al-lahmul mujaffaf, daging yang dikeringkan namanya al-qadid, dendeng. Kalau anggur yang dikeringkan namanya kismis. Al-inab al-mujaffaf namanya az-zabib. Kalau kurma kering namanya tamar. Ar-rutab al-mujaffaf. Jadi makan dendeng juga itu ittiba Nabi. Ibunya Nabi juga suka makan dendeng, daging-daging kering. Nabi lagi makan itu daging kering, qadid.
Tiba-tiba ada seorang wanita datang menghampiri Nabi. Dan sahabat mengenali wanita tersebut punya lidah yang sangat tidak baik, berkata kasar, mencaci maki dan seterusnya. Lidahnya tidak baik. Ulama mengatakan al-lisan jirmuhu shagir wa jurmuhu kabir. Lidah ini bentuknya kecil tapi bahayanya besar. Bentuknya kecil, bahayanya besar. Lidah kalau kita jadikan muzakkar, ini kaidah bahasa Arab. Lidah kalau kita jadikan dia muzakkar, muzakkar itu gender laki-laki, maka yang dimaksud itu adalah anatomi tubuh lidah ini. Tapi kalau kita jadikan dia muannats, bergender wanita, karena dalam bahasa Arab benda-benda punya gender, beda dengan bahasa Indonesia. Ya, benda mati punya kelamin, tapi kelamin yang tidak hakiki. Nah, lidah itu bisa dijadikan gender laki-laki, itu artinya anatomi tubuh lidah ini yang ada dalam mulut kita. Tapi kalau dijadikan muannats, bergender wanita, itu artinya bahasa, bukan artinya lidah. Makanya ada al-qamus, ada kitab kamus bahasa Arab lengkap ditulis oleh Ibnu Manzur berjudul Lisanul Arab, lidah bangsa Arab. Itu bukan artinya lidah di situ, bahasa orang-orang Arab. Karena ini konteksnya kosakata. Ya, jadi itu kaidah di dalam bahasa Arab. Nah, ini wanita yang lidahnya jahat datang menemui Nabi. Nabi sedang makan dendeng. Kemudian dia mengatakan kepada Rasul, lihat tuh, yang lain gak berani nih bicara begini. Dia katakan, ya Muhammad, kau tidak kasih saya makan. Makan sendiri gak kasih saya. Nabi sabar. Nabi berikan. Ada yang masih baru nih dendeng, dikasih yang baru nih, masih baru. Gak, saya gak mau yang baru. Saya mau yang di mulutmu itu, di dalam mulutmu. Rasul ambil, keluarkan dari mulutnya. Kemudian Rasulullah SAW berikan, diambil sama dia, dimakan. Dia kunyah itu dendeng yang sudah ada liurnya Nabi Muhammad. Selesai dia makan, dikenal di tengah-tengah masyarakatnya, dia adalah seorang wanita yang memiliki lisan yang sangat baik. Tidak pernah lagi mencaci maki, yang ada zikir, yang ada menceritakan kebaikan orang. Berubah seketika karena berkah liurnya Nabi Muhammad SAW. Nah, lidah ini termasuk anggota tubuh yang paling banyak dosanya dibanding yang lain. Paling banyak dua, lidah sama mata. Paling sering dosa itu mata dan lidah. Dan orang yang ibadahnya luar biasa tapi lidahnya jahat, ada yang pernah coba beranikan diri bertanya kepada Nabi. Ini diriwayatkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang bertanya kepada Nabi, inna fulanata, ada seorang wanita, yang disebut wanita karena memang yang paling sering lidahnya jahat wanita. Yang paling banyak menggunjing wanita. Kalau ada laki-laki senangnya menggosip, laki-laki yang berlidah wanita. Inna fulanata, sesungguhnya si fulan, si wanita itu, taqumul lail wa tasumun nahar, rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, wa taf'al, sering berbuat baik, wa tasaddaqu, rajin sedekah. Cuma kekurangannya satu, wa tu'zi dhiranaha bilisaniha, tapi lidahnya juga sering menyakiti tetangganya. Lidahnya sering menyakiti orang.
Nabi menjawab, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Itu wanita gak ada kebaikan, dia adalah penghuni neraka, kata Rasul. Artinya ibadah kepada Allahnya baik, tapi perbuatannya kepada manusia tidak baik. Itu juga merusak daripada ibadah kita kepada Allah. Karena di mizan itu juga ditimbang akhlak yang baik. Di timbangan amal di yaumil qiyamah, yang ditimbang bukan amal-amal soleh kita yang sifatnya ibadah secara vertikal kepada Allah, tapi juga ibadah yang sifatnya horizontal kepada manusia juga ditimbang di timbangan amal. Bahkan substansi solat merubah perilaku menjadi baik. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu jika dilakukan dengan benar, dia mencegah perbuatan keji dan munkar. Kata Nabi, gak ada kebaikan. Ada juga riwayat 5 orang wanita mendatangi Nabi. 5 orang wanita bersama seorang wanita namanya Amirah atau Umairah. Ini kami baca di kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani, yang lahir tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah, di dalam kitab Ma'rifatus Sahabah. Mereka mendatangi Nabi, Nabi sedang makan dendeng, kemudian Nabi berikan kepada mereka itu dendeng, bekas gigitan Nabi diberikan. Mereka bagi 5 itu. Fir riwayah 6-6-nya makan bagian-bagian tersebut yang sudah menjadi bekas gigitan Nabi Muhammad. Selepas itu mereka punya aroma bau mulut, berbau minyak kasturi sampai meninggal dunia. Dan tidak pernah mengalami sakit gigit atau sakit-sakit yang ada di mulut, sariawan dan lain, itu semuanya tidak pernah sampai meninggal dunia setelah memakan dendeng yang bekas gigitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini gambaran bahwa liurnya Nabi, ludahnya Nabi, selain dia suci, tidak najis, ia adalah obat, ada keberkahan, ada kebaikan. Ada sahabat bernama Ibnu Abbas. Ini diriwayatkan dan dinukilkan oleh Al-Imam Al-Baghawi yang lahir tahun 433 Hijriah, wafat 516 Hijriah, di dalam Mu'jamnya. Ibnu Umar, putra daripada Sayyidina Umar bin Khattab, pernah mengatakan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika tumbuh dewasa jadi sahabat yang sangat alim, sangat pandai, sehingga diberikan julukan Turjamanul Quran, seorang yang bisa menerjemahkan isi Al-Quran. Julukan lain adalah Bahrul Ulum, lautan ilmu. Ternyata ada kaitannya dengan liurnya Nabi. Beliau bisa pandai seperti itu, bisa alim seperti itu, karena mendapatkan keberkahan dari liur dan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saksi siapa? Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'aka famasaha ra'saka wa tafala fi fika wa qala Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila." Wahai Ibnu Abbas, dulu saya melihat Rasul mendoakan dirimu, kemudian Rasul mengusap kepalamu, dan Rasul meludah ke dalam mulutmu. Setelah itu Rasulullah berdoa, "Ya Allah, berikanlah anak ini faham agama dan ajarkanlah dia ta'wil Al-Quran." Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti yang menulis kitab tafsir Adwa'ul Bayan, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, beliau menjelaskan makna ta'wil di situ, ta'wil Al-Quran. Ta'wil Al-Quran.
tumbuh besar jadi ulama sahabah, jadi ulamanya sahabat, padahal beliau usianya masih sangat muda. Beliau lahir itu tidak jauh sebelum beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan sebelum Nabi hijrah lahir. Setelah Nabi sampai ke kota Madinah, ada sahabat juga lahir, namanya Nu'man. Nah, itu berkat apa? Berkat liur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca di satu kitab, ini berjudul, kitab ini berjudul Al-Fawaid Al-Mukhtarah, berjudul Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang lahir tahun 470 Hijriah, wafat 561 Hijriah, itu diceritakan beliau tinggalkan di kota, satu perkampungan namanya Jilan, atau bahasa daerah tersebut Kailan. Makanya kalau lihat nama beliau kan ada yang tulis Al-Kailani. Al-Kailani itu bahasa sana. Kalau Al-Jailani sudah mu'arrabah, bahasa asing sudah diarabkan. Kalau Al-Kailani bahasa aslinya di sana. Ada seorang geografer Islam, ahli ilmu geologi dunia, dia punya kitab kamus nama-nama kota. Kurang lebih ada 9 jilid. Satu jilid ada 700-800 halaman. Ada yang 500, ada yang 700, ada yang 800 halaman. Judulnya Mu'jamul Buldan, kamus nama-nama kota. Itu. Kalau kita mau baca nama-nama kota atau ingin cari tahu nama-nama kota secara keseluruhan, khususnya negara-negara Islam, kitab itu menjelaskan sejarahnya satu persatu. Luar biasa ulama-ulama kita. Kalau kota-kota di Hadramaut kita ingin tahu, ada kitab juga membahas sejarah kota-kota yang ada di Hadramaut, berjudul Idamul Qut fi Dzikri Buldanil Hadramaut, nama kitabnya. Idamul Qut fi Dzikri Buldanil Hadramaut. Itu kitab membahas sejarah nama-nama kota yang ada di Hadramaut. Tapi kalau Mu'jamul Buldan dia bahas semuanya. Semua negara Islam dibahas. Dan nama-nama kotanya satu persatu dibahas. Subhanallah. Beliau mengatakan Jailan itu artinya lumpur atau becek. Karena kota tersebut memang struktur tanahnya itu becek. Di tempat itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dilahirkan. Makanya nisbat dengan nama tempat beliau dilahirkan, Al-Jilani. Bisa dibaca Al-Jilani, bisa dibaca Al-Jailani, bisa juga dibaca Al-Kailani. Sebagian ulama termasuk beliau, Syekh Yaqut Al-Hamawi yang menulis kitab Mu'jamul Buldan mengatakan beliau ini sebenarnya masuk wilayah Rusia. Sebagian mengatakan Persia, sebagian mengatakan wilayah Rusia. Nah, karena beliau tinggal jauh dari peradaban intelektual dan peradaban Islam besar yang terbesar di zaman itu di Baghdad. Sudah banyak orang-orang Arab hijrah ke situ. Ulama-ulamanya juga sudah banyak berkumpul di situ. Syekh Abdul Qadir Jailani tidak terlalu fasih di dalam menyampaikan pidato atau ceramah menggunakan bahasa Arab. Akhirnya beliau tidak mau berceramah. Tiba-tiba, ini bab keramat para wali. Percaya silakan, tidak percaya juga tidak apa-apa. Tapi kalau keramat para wali, kalau saya percaya. Kalau mukjizat saya percaya, keramat juga saya percaya. Karena dua-duanya sama, khawariqul adah. Hal-hal yang luar biasa. Sebelum beliau melaksanakan sholat zuhur, Nabi hadir. Kemudian mengatakan kepada beliau, "Ya bunayya, wahai putraku, kenapa tidak kau berikan pidato atau ceramah kepada umat?" Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, "Wahai kakekku Rasulullah," karena beliau punya kakek, nasabnya bersambung ke 10 atau 11. "Saya malu, saya minder. Di Baghdad ini semuanya fasih berbicara bahasa Arab. Saya tidak fasih berbicara bahasa Arab. Saya minder menyampaikan ceramah menggunakan bahasa Arab." Kata Nabi, "Dekat wahai anakku."
kata Rasulullah. Kemudian Nabi perintahkan, buka mulutmu. Nabi ludah 7 kali di dalam mulutnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Selesai diludah oleh Nabi Muhammad, beliau perintahkan, selesai ini kau berikan ceramah kepada manusia. Maka selepas sholat zuhur itu beliau berceramah di Masjid Jami' yang ada di Baghdad. Semuanya kagum dengan ceramahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang begitu fasih. Besok harinya dipanggil lagi, tolong berikan ceramah. Cuma ada satu masalah lagi, masih punya rasa grogi, gugup. Karena manusia yang datang sudah membludak, mulai gugup. Beliau tidak nyaman tuh, ini mau nyampaikan ceramah sedikit lagi nih, tapi perasaan saya masih merasa grogi, masih merasa gugup. Datanglah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wahai putraku, kau kenapa? Kenapa tidak berikan ceramah? Ia mengatakan, wahai ayahku, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dianggap sebagai ayah karena nasabnya bersambung kepada Sayyidina Ali. Saya masih merasakan gugup dan grogi jika berhadapan dengan manusia dengan jumlah yang banyak. Kata Sayyidina Ali, wahai mendekatlah wahai putraku. Kemudian buka mulutmu. Sayyidina Ali meludah. Sampai ludah yang ke-6 beliau berhenti. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani masih mengingat tuh, kemarin Nabi ludah 7 kali. Maka beliau sampaikan, wahai ayahku, kenapa engkau meludah hanya 6 kali, sedangkan Rasulullah meludah 7 kali. Karena sebab Nabi meludah 7 kali, makanya saya meludah 6 kali. Saya gak boleh sama dengan Nabi Muhammad. Saya harus berakhlak kepada Nabi Muhammad. Jangankan melebihi Nabi Muhammad, sama dengan Nabi Muhammad gak boleh. Lihat kuburan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu gak sejajar dengan kuburan Nabi. Mereka di bawah. Sampai dalam masalah nanti dimakamkan, mereka masih berpikir penghormatan, adab, akhlak kepada Nabi Muhammad. Gak boleh kuburan sejajar. Nabi Isa nanti dikuburkan di situ juga tidak sejajar dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Isa mengenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Selepas itu ceramah fasih. Sudah, akhirnya beliau tersohor, terkenal di berbagai penjuru. Sampai hari ini namanya disebut sebagai Sultanul Aulia, rajanya para wali. Semua para aulia yang hidup di zamannya itu leher mereka di bawah telapak kakiku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan punya keramat diriwayatkan secara mutawatir. Keramatnya itu disaksikan banyak orang, bukan 1-2 orang, banyak orang menyaksikan itu. Terakhir saya tutup, sampai saat ini kita lihat air Zam-Zam gak pernah habis. Kenapa air Zam-Zam tidak pernah habis? Karena itu air Zam-Zam pernah diludahin oleh Nabi Muhammad. Kalau sudah pernah kena ludahnya Nabi, liurnya Nabi, itu Allah jaga sampai entah kapan. Mendekati kiamat baru habis. Sumur-sumur yang ada di sana, di kota Makkah dan di Madinah, banyak sumur-sumur yang umurnya ribuan tahun. Bahkan sumur-sumur itu dia sezaman dengan Nabi Muhammad. Padahal daerah yang sangat panas. Tapi gak ada sumur-sumur di kota Madinah itu kekeringan. Ulama coba menjelaskan, karena semua sumur yang ada di Madinah dan semua sumur yang ada di Makkah paling minimal itu sudah pernah mendapatkan bekas ludah Nabi Muhammad. Karena sudah mengenai liurnya Nabi Muhammad, Allah jadikan dia menjadi berkah, tidak pernah habis, terus ada. Dan Nabi katakan, subhanallah, hari kiamat tidak akan terjadi
terkecuali tanah Arab yang tandus itu, yang hanya dipenuhi oleh gurun pasir, dipenuhi oleh kebun-kebun yang hijau dan rindang dan sungai-sungai yang mengalir deras. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang lahir tahun 270 Hijriah, wafat 354 Hijriah, dalam sahihnya, la taqumu sa'ah hatta ta'uda ardul Arab murujan wa anhara. Hari kiamat tidak akan terjadi terkecuali tanah Arab itu dia akan kembali dipenuhi dengan apa? Kebun-kebun yang hijau dan sungai-sungai yang mengalir. Kalau kebun-kebun sudah mulai ada sekarang nih. Lihat tuh Uni Emirat Arab, Abu Dhabi dan sekitarnya itu. Gurun pasir jadi kota, sudah ada kebun. Dibuat juga sungai-sungai buatan. Banyak. Selain menyimpan minyak, itu negeri itu juga menyimpan air yang berlimpah. Kalau antum ke Hadramaut, ke Yaman, di Hadramaut itu nggak ada kekurangan air. Padahal negerinya panas. Bahkan ketika kami pergi ke Shib Hud, Shib Nabi Allah Hud, lembah Nabi Allah Hud, itu kalau mandi, kita nginap di situ beberapa hari. Kalau mau mandi, kita mandi di satu sungai yang ada di atas bukit. Sungai ada di atas bukit. Dan airnya tidak pernah kering. Nah ini karena bibarkati rikin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat keberkahan dari ludahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyyan mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.